God put us in this world, everyone they give problem. Ya, makin Tuhan sayang itu biasanya problemnya makin besar. Ya, setuju nggak sih? Setuju. Ya, kenapa sih kalau makin problemnya besar Tuhan sayangnya jangan orang yang punya problem besar pasti jadi Tuhan. Ya kan ya? Orang yang problemnya kecil kayaknya agak lebih santai gitu ya. Problem they think I can solve my own problem ya. But once the problem is getting bigger, out of your hand ya, out of hand you nggak bisa control, then you lebih dekat sama Tuhan ya. Jadi ketika saya umur 25 dan saya mulai flashback, saya ternyata bilang I lose everything, but the good part is like I start from zero ya. Ya. Saya juga kalau bisa ulang hidup saya umur 25, saya juga dengan happy ya. If we can erase our life, you know, because our life is not perfect ya. There are some part we can erase. Enaknya kalau kita pakai sekarang pakai CapCut gitu ya. Kita ngambil video, kemudian kita buang bagian-bagian yang kita nggak suka gitu ya. Jadi ambil contoh, kita buat, kita fotoin ini, gue nggak suka ini, gue bisa hilangin berapa detik, gue bisa hilangin berapa detik, kemudian kita sambung jadi cakep ya. Benar nggak sih? Tapi hidup kan nggak bisa seperti begitu ya. Hidup kalau kita CapCut, hidup itu tidak mempunyai meaningful. Malah sebenarnya hal-hal yang jelek itu yang membuat kita menjadi menarik ya. So I flashback when I was 25, that started my life, that I had to find out who am I. Ya, who am I? Who are you? Ya, siapa sih diri kita? Kenapa kita ada di dunia ini? Ya, jadi sebelum saya mulai saya share itu dulu. Dan tadi pagi juga saya tuh biasanya kadang-kadang jalan pagi every day gitu ya. Saya udah jalan pagi tadi dan I suggest you to do that. Exercise jalan pagi bukan hanya untuk sekedar membuat badan kita lebih bugar. Sometimes ya, kalau saya suggest Anda kalau Anda nggak sempat bisa baca buku ini juga ada dalam bahasa Indonesia ya. Nah, buku ini juga kalau bisa Anda cari di YouTube aja, mungkin ada summary mengenai buku ini. Tapi saya baca buku ini, saya ketik banyak sekali hal yang menarik sekali. Dia bilang bahwa manusia punya otak itu selain belajar dari masa lalu, ya, manusia ternyata bisa punya otak ternyata kayak Bluetooth gitu, ya. Dia bisa ngambil informasi dari pengalaman orang lain, dari bisnis bidang lain, kemudian informasi itu diubah menjadi informasi yang penting bagi dirinya. Jadi Anda juga pasti akan merasakan hal yang sama kalau kita jalan pagi ya. Kalau kita jalan pagi kayak ada nama, kalau kita ada jalan pagi ya, kadang-kadang tiba-tiba ada ide muncul ya. Tiba-tiba ada ide muncul, nggak tahu idenya muncul dari mana gitu ya. Siapa yang trigger ide itu yang nggak tahu gitu. Tapi kenapa nggak gini ya? Kenapa nggak gitu ya? Ya, jadi tadi jalan pagi saya dapat satu kayak ada sebuah cara berpikir lain, umpama begini. Siapa di sini pernah naik jet coaster? Kalau saya mau jet coaster nanti ya. Pernah naik jet coaster? Oke. Pernah naik jet coaster ya? Ya. Nah ya, saya yakin ya semua orang seberani apapun ketika pertama kali dia naik jet coaster, dia punya keraguan. Dia punya ketakutan. Setuju nggak ya? Saya masih ingat, apalagi orang-orang yang dipaksain sama temennya. Biasanya dia nggak mau kan? Temennya nggak tahu gimana caranya maksa dia naik gitu ya. Itu kayak hukuman mati ya. Nah itu saya pernah rasakan waktu masih di SMA gitu ya. Dipaksain naik yang namanya kora-kora yang ada di Ancol itu kan ya. Itu pertama kali saya naik jet coaster itu kayaknya ngeri minta ampunnya. Siapa yang pernah naik itu? Itu ngeri sekali ya. Dia begitu swing pertama ya, kan masih pelan tuh kan. Kita pikir udah, swingnya tambah kencang lagi, udah gitu ya. Makin lama makin kencang ya, itu sampai kita udah stres gitu ya. Setuju nggak ya? Tapi ada orang yang memang nature-nya mungkin merasa ini enteng gitu ya, karena mungkin dia cocok jadi pilot gitu ya. Karena di putar-putar juga nggak apa-apa ya. Begitu dia ngerasa, ada orang yang bisa langsung bilang, I think I can handle this. I think it's okay gitu ya. It's quite fun gitu ya. Kemudian dia happy, dia mulai melihat temennya. Tapi ada temennya yang begini. Itu saya ya, bukan Anda ya, saya ya. Saya pegang kenceng-kenceng ya, saya nggak berani lihat gitu ya. Saya hanya tutup mata gitu ya. Ada yang tutup mata nggak berani lihat gitu. Tutup mata dan makin lama badan kita makin kencang gitu ya. Karena saking takut, mending bisa teriak. Teriaknya tuh di dalam. Masih baik kalau ada yang bisa teriak. Kalau teriak kan bisa keluar ya. Itu tuh nggak bisa teriak udah tuh. Udah kayak mulutnya tuh giginya dengan gigi itu udah nggak bisa dibuka gitu ya. Dan selama permainan jet coaster itu, kita tuh kayaknya pikir ini kayaknya permainan ini nggak selesai. Padahal kan hanya palingan 2 menit, 3 menit ya. Tapi yang main yang di situ, yang ketakutan itu rasanya kayaknya nggak selesai. Setuju nggak? Makin lama makin mencekam gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang menikmati jet coaster. Setuju nggak ya? Mereka ketawa-ketawa, mereka ngangkat tangan, mereka buka mata.
Kalau you pernah nonton Mr. Bean paling jago naik jet coaster ya. Coba cari Mr. Bean jet coaster ya. Mr. Bean sampai tidur katanya main jet coaster ya. Ya tapi jujur, bukankah hidup kita seperti jet coaster ya? Ya. Dan ketika bermain jet coaster itu dibagi menjadi dua kelompok kan. Orang-orang yang menikmati dan orang-orang yang tersiksa, gitu kan ya. Bukankah hal yang sama jadi agent properti? Karena marketing yang kayak tersiksa sekali. Setiap bulan makin ragu, apakah saya cocok di bisnis ini gitu? Should I quit now? Should I quit later? Should I find another job? I think it's not gonna over. This month is not closing. Next month is keep coming. Udah 3 months gak closing. 4 months gak closing. Pertama mulai tambah tegang. Pas bulan ke-6 mulai ketawa-ketawa sendiri. Ini kan maksudnya coaster punya problem kan? Ya. Dan Jadi sekarang lagi kenal. kadang-kadang kita gitu. Setuju nggak? Ya. It's okay. I think this is quite scary like jet coaster ya. And you will say like kapan nih berakhirnya nih? Ya. Tunggu tahun depan. Masih ada 3 bulan nih kan ya. Or are you quite enjoying the jet coaster? You are a type of agent who like, wow, I understand, I know the trend, I have already invest my time, ya. Mungkin saya sudah work so hard to find listings, ya. I work hard knocking doors, prospecting, get info, I get exciting during my first 90 days, ya, 120 days, sekarang panen, ya. Saya selalu bilang, agent property itu kayak petani. Ya, petani tugasnya itu mesti nanam, ya. Kemudian nyiamin, kemudian panen. Tapi banyak agent properti itu lupa. Mereka pikir mereka bukan petani, mereka hanya pencabut padi. Siapa yang tanam? Nggak tahu gitu ya. Jadi banyak orang akhirnya kejebak tidak mempunyai cycle yang benar dan akhirnya kejebak seperti main jet coaster. Ya. I hope you guys, your life is like playing jet coaster. I've been speaking public more than 23 years. Yeah. And every time I speak, you know, there's still someone ask me like this, Pak, you ngomong you nervous nggak sih Pak? Jujur I nervous. Ya, kalau nggak dibayar saya nggak nervous, tapi kalau dibayar saya nervous. Karena sometimes we have to deliver. Ya. Sama lah, Anda dapat listing, ya kan? Anda dituntut customer atau penjual untuk kerja ya, Anda nervous gitu ya, itu biasa ya. Jadi kalau orang tanya Pak Darman nervous. But my difference, my nervous is different than other people nervous. Some people nervous because they don't know what to do. Okay? My nervous is a common nervous. Everyone has nervous. Pelari, Olimpiade punya nervous. Penyanyi Grammy Award punya nervous. Pemain film Oscar punya nervous. But the problem is we can control our nervous. While we can control our nervous, our audience cannot see our nervous. Then you become professional. Ya, ada satu buku bagus tebal kalau Anda mau suka baca buku ya. The Book of Power ya by Robert Greene ya. Kalau Anda bisa baca itu buku, Anda baru tahu sepanjang dunia ini penipu-penipu yang manipulatif yang bisa ngambil uang dari kantong Anda itu semua pakai teknik gitu ya. Robert Greene, I think the power of what? 48 laws of power ya. Kalau you baca semua kejadian di dunia ini, itu semua dia udah rekam dari zaman Romawi, zaman Mesir, tren orang bagaimana. Tapi ada satu rules yang dia bilang bagus begini. You become professional when you are nervous, but nobody see it, and people think that you're so good. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kalau Anda bisa jadi agent property udah di level seperti begitu ya, saya sangat yakin lah transaksi yang intricate, yang details, yang kompleks itu habis energi kita ya. Setuju ya? Habis energi loh. Satu sisi kita berusaha pecahin penjual punya masalah, pembeli juga punya masalah lain lagi. Ya hanya kayak kiri kanan kayak nggak bisa diikat, kaki mereka nggak nyentuh tanah semua gitu. Satu sisi kita kunci penjual, pembelinya mulai aneh-aneh gitu ya. Dan saya rasa, nah di situ nervous itu datang gitu. Di situ nervous yang Anda jangan bilang, wah I don't know what to do. Wah I don't know what to do. Ini tambah chaos nih gitu ya. Nah di situ sebenarnya Anda jadi profesional bilang, I know this thing will happen. This thing will happen. And I anticipated it will coming ya. Karena setuju nggak Anda punya transaksi, menurut saya hampir semua tidak ada yang mulus ya. Ya. Kalau mulus, sebenarnya penjual itu sebenarnya bisa jual sendiri kali ya. Ya dia itu as, pasang di rumah 123, angkat telepon, nego harga dikit-dikit, langsung ke notaris. Mestinya begitu ya.
Kalau Anda punya transaksi semua kayak gitu, Anda jangan harapkan transaksi kayak begitu ya. Kalau semua transaksi kita kayak begitu ya, penjual nggak butuh kita. Setuju nggak? Penjual ini butuh kita punya stamina untuk endure the process. Ya, that's why saya bilang ya. Tadi saya bilang saya tadi jalan pagi, saya bilang your life is like jet coaster. You have to handle your fear. Once you handle the fear, you will enjoy the ride. You cannot handle your fear, then the ride become miserable. Kayak siksaan dalam hidup ini. Oke, jadi saya tadi bilang kalau Anda ya pertama kali saya bentuk Era Ventures, I think 6 years ago, 5-6 years ago. Saya pernah mention bahwa I wonder every Era Ventures itu punya tim. Karena saya punya mimpi adalah 1000 leaders, 10.000 agent. Kalau satu leader komit rekrut 10 orang, kemudian maintain 10 orang, Era itu bisa besar. Era tidak bisa besar hanya 300 top agents yang just live by their passion to just create income. No, we cannot be big like that. For the agents, probably they can get a very good steady income. But for the team, we cannot grow. Waktu saya bentuk Era Ventures, tujuan saya sebenarnya wadah Era Ventures ini kita pakai supaya mengasah leadership kita. Supaya kita bisa bimbing agent-agent yang baru. Jangan sampai kita punya filosofi of work itu lebih jelek daripada agent-agent yang baru. Ya, kadang-kadang orang kadang-kadang udah menikmati hidup ya, jadi semuanya disantain gitu ya, digampangin ya. Sehingga kita punya work filosofi itu lebih jelek daripada agent baru. Itu yang saya bilang saya takut kayak begitu. Jadi waktu bentuk Era Ventures itu harapan saya semua tim Era Ventures itu harus mulai berpikir how to upgrade myself. Your next success depends on your upgrading yourself. I tell you, I coming here di mobil, I still reading books. You know, for me as a speaker, should I read books? You know, kadang-kadang saya agak sedikit creepy lihat istri saya kadang-kadang suka send kayak reels atau kadang-kadang TikTok. Lu dengar ini bagus nih motivasinya. What? Sometimes kayak, what do you mean? Like, I already know what that guy said. Yeah. But my wife is so excited like, ya. Nih lu dengar motivasinya, ini orang ngomong bagus. And I see, oh shit, this guy is like 20 years old, you know. How long do you think he speak motivation? Probably 2-3 years. Orang ini bagus loh. Tapi saya orangnya santai sih. Oke di sini. Dan yang paling saya mungkin udah pernah cerita di sini yang saya sampai saya ketawa minta ampun. Istri saya kira ini tulisan bagus banget. Lu baca deh WA ini tulisan bagus banget. Saya baca, saya pikir kenapa saya kenal ya tulisan ini? Kayaknya saya tahu ini tulisan gitu ya. Then I know the story gitu. Then so familiar. Then I scroll down, habisnya ditulis di bawah ujungnya. Disadur dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. This is true, I tell you. Then I told my wife, hey, whatever article that you send me is so good. Dia bilang, really? Yes. Saya bilang, have you read it? Dia bilang, lu baca depan-depannya aja bagus. Could you please read until the end? Can you imagine? It is so funny, kan? But I tell you, when you are so good, and you still want to learn, then you become the best. Saya ulang sekali lagi ya. When you are so good, and you still want to learn, you still want to humble yourself, you become better. Ya, tadi malam saya tiba-tiba punya inspirasi, saya buka TikTok account yang baru ya. Jadi saya kaget juga, saya punya TikTok, sampai saya lupa saya punya TikTok. Saya nggak pernah pikir TikTok itu, tapi saya punya follower udah 1.100. Saya bingung juga ya, siapa yang ikut saya ya? Saya posting juga kadang-kadang nggak posting sama sekali gitu ya. Jadi anyway, forget about it, saya bilang gitu ya. Kemarin saya buka TikTok gitu ya, account baru namanya Fight Tiger. Saya belum isi ya, tapi ini menjadi TikTok awal saya untuk sebuah journey. Kenapa? Kemarin saya iseng-iseng ke TikTok, saya type Fight Like a Tiger gitu. Ternyata ada beberapa orang posting buku saya. Dan ada yang bilang buku ini bagus, bukan orang merah, out of nowhere gitu. Ya. Dan buku ini bagus, dia ada yang ngomong gini, buku ini bagus, membuat saya aktif terjun di TikTok. Kemudian saya lihat followernya 26.700. Dia lebih banyak dari saya. Tapi dia ngomong mengenai buku saya gitu kan. Dan apa yang dia ngomong bagus juga gitu ya. Saya kasih dia love aja, saya nggak kasih komen, tapi saya love aja. Tapi saya pikir
Saya rasa it's time for me to come, ya, to share what I know. Because in this world, orang sukses adalah orang yang bisa berbagi. Saya kasih tahu ya, kalau you bilang, saya sukses, lu udah bagi seperti apa? Kalau you belum berbagi, ya, you belum sukses. Ya. Jadi orang sukses itu adalah orang yang bisa berbagi. Ya. Jadi singkat cerita, saya buat satu account di TikTok namanya Fight Tiger, dan saya mulai mau belajar rekaman. Ya, saya mulai mau belajar rekaman. Ya, anak saya udah protes sama saya. Papi adalah tipikal TikToker yang bakal kemungkinan gagal. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kenapa kalau ngomong? Papi tuh kalau ngomong kayak begini. Saya bilang, oke. Ambil contoh ya. Dia bilang, coba papi punya teman mana? Saya bilang, teman saya, Deddy Budiman. Papi lihat nih Deddy Budiman ya. Papi lihat, videonya gak bagus-bagus banget kan? Iya, ini videonya gak bagus-bagus banget. Tapi papi dengar suaranya. Suaranya tuh berat loh, papi. Teman-teman. Ada seorang sales kayak gitu ya. Papi tuh gak bisa kayak gitu. Saya bilang, benar juga ya. Tapi saya akhirnya, saya mulai ngomong sama saya, tunggu sebentar. Why should I follow other people's style while I have my own style? Tapi dia bilang, papi lihat papi. Orang tuh yang ngomong TikTok tuh nggak kampung. Papi tuh ngomongnya kayak gitu, tanggung. Habis itu dia bilang, coba yang lain papi kasih lihat saya. Oke, James Hui, saya bilang, James Hui. Oke, look James Hui. James Hui juga, hai teman-teman, tahukah Anda ada cara? Si papi lihat. Habis itu dia bilang lagi yang kedua, lagi pulang nih. Ini temannya papi, ganteng loh papi. Kok jelek bilang gitu kan. Jadi saya kadang-kadang gini ya. Don't you know, have you ever had the same problem like me? Every time we hear people opinion, their opinion sometimes just, kalau kita benar-benar terlalu mentah-mentah apa yang dia punya opinion, kita tuh akhirnya jadi apa ya? Then I see my